Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai reading for detail. Kenalkan, nama saya Ova Riandri dan juga teman saya Putri Nabila. Nah, ada 3 material yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada understanding man idea. Yang kedua itu stated detail information. Dan yang ketiga itu unstated detail information. Kita langsung masuk ke materinya. Understanding main idea atau mencari gagasan utama, mencari ide utama dari suatu paragraf. Many passages on the reading TOEFL require use to the one important thing, which is to identify the main idea of the passage. Knowing the general background of the passage is very important for answering questions quickly and correctly, and just help us read the passage faster with comprehension sometimes. However, it is not easy to identify the main idea of the passage. So, in this chapter, we will look at some strategies that will hopefully help us identify the main idea more quickly. Jadi artinya itu banyak bagian dalam reading TOEFL yang mengharuskan kita untuk melakukan satu hal penting, yaitu mengidentifikasi ide utama dalam suatu paragraf. Mengetahui latar belakang umum dari bacaan sangat penting untuk menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar, serta membantu kita membaca lebih cepat dengan pemahaman. Namun, terkadang tidak mudah untuk mengidentifikasi ide utama dari suatu bacaan. Jadi dalam bab ini, kita akan melihat beberapa strategi yang diharapkan dapat membantu kita mengidentifikasi ide utama dengan cepat. Eh, Strategi yang pertama yang kita gunakan itu adalah see beginning and end, atau eh, melihat awalan dan akhiran dari suatu paragraf. The main idea is most often mentioned both at the beginning the essay and also as a conclusion at the end of the essay. We can get a pretty good idea of the content just by reading first and last paragraph of an essay, or the first and sentence of a paragraph, first and last sentence of a paragraph. Remember, this is how essays are usually done, but it doesn't mean they have to be in that format. Does not mean they have to be in that format. So we still need to read the whole section before back to the beginning end of the paragraph again to pick out the main idea. Jadi artinya itu gagasan utama paling sering disebutkan di awal esai dan juga sebagai kesimpulan di akhir esai, di akhir kalimat, di akhir paragraf maksudnya. Kita bisa mendapatkan gambaran yang cukup bagus tentang isi hanya dengan membaca paragraf pertama dan terakhir dari sebuah esai. Tapi ingat, begitulah esai. Esai biasanya dibuat, tapi bukan berarti esai harus dalam format seperti itu. Jadi kita masih perlu membaca seluruh bagian sebelum kembali ke awal dan akhir paragraf lagi untuk menemukan ide utamanya. Jadi pada intinya, eh, cara pertama ini digunakan untuk melihat dan menemukan main idea di awal kalimat dan juga akhir kalimat biasanya. Karena biasanya awal kalimat dan akhir kalimat itu berisi tentang pembahasan yang kemungkinan bisa menjadi
suatu main idea. Namun ada beberapa faktor pula yang berbeda biasanya. Ada yang membahas suatu main idea, ada yang bukan. Itu untuk cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, scribble small detail. If we can get the main idea, we want from the beginning end of the passage. We have no other choice but to digging through the rest of the essay. It's not easy to find the main idea in the jungle of words. So we should work our way backwards. That means we can eliminate all the information that we believe is unnecessary. This is sometimes easier to find the main idea because they can be easily selected, such as example, detail and explanation of a term or idea. Jadi artinya itu jika kita tidak bisa mendapatkan ide utama yang kita inginkan dari awal dan akhir bacaan, kita tidak punya pilihan lain selain menggali seluruh isi bacaan, seperti yang saya bilang sebelumnya. Tidak mudah untuk menemukan suatu main idea dari banyaknya kata-kata. Jadi kita harus bekerja dengan cara yang lain. Itu berarti kita bisa menghilangkan semua informasi yang kita yakini tidak perlu. Contohnya misalkan pada saat pembahasan itu membahas tentang sejarah dari olahraga. Lalu ada beberapa hal dan faktor yang tidak berkaitan dengan olahraga tersebut itu bisa kita eliminasikan atau eh, bisa kita persingkat informasi yang berkaitan. Jadi untuk memudahkan kita mencari suatu main idea dari suatu paragraf. Yang ketiga, mark the sentence atau menandai suatu kalimat. Crossing out supporting detail is a quick way to remove your unwanted details. However, it's not perfect and time can be difficult. With example, we can pick them out easily. Detail are harder to distinguish between detail and main idea. There is a strategy to help us eliminate small detail, which is to mark the sentence level, which is broad. When we read a sentence, consider giving them point. We can use our own system, but what I often do is mark the sentence with a 1 for the sentence that contains the most extensive idea, mark 2 for sentences that are less extensive, and 3 for the less extensive detailed sentence. Jadi artinya itu mencoret detail pendukung adalah cara cepat untuk menghapus detail yang tidak diinginkan. Namun demikian, cara ini tidak sempurna dan kadang-kadang bisa jadi sulit, tergantung dari pembahasan dari paragrafnya. Biasanya paragraf yang banyak itu akan sulit menggunakan metode yang seperti ini. Detail lebih sulit dibedakan antara rincian dan gagasan utama. Ada sebuah strategi untuk membantu kita menghilangkan detail-detail kecil, yaitu dengan menandai tingkat kalimat yang luas. Ketika kita membaca sebuah kalimat, pertimbangkan untuk memberikan poin. Contohnya itu seperti ini. Misalkan dalam suatu paragraf itu ada kalimat yang berkaitan. Itu bisa kita tandai dengan memberi nilai. Kalau misalkan contoh misalkan suatu paragraf itu membahas tentang bola basket, ketika ada kalimat yang mengatakan tentang bola basket, karena itu berkaitan dengan pembahasan, maka kita bisa menandainya dengan poin pertama untuk misalkan ada pula di kalimat itu berbicara tentang olahraga,
basket itu merupakan salah satu dari cabang olahraga, namun olahraga itu bentuknya luas, tidak spesifik tapi berkaitan. Itu kita bisa memberi nilai 2 atau 3 tergantung dengan situasi dari paragraf tersebut. Sini ada main idea question. How to identify the question? Bagaimana cara mengidentifikasi suatu question? Di sini ada berbagai pertanyaan, ada berbagai pertanyaan yang sering muncul untuk mencari main idea question, yaitu what is the topic of the passage, what is the subject of this passage, what is the main idea of the passage, what is the author main point in the passage, with what is the author primarily concerned. The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Jadi, bagaimana cara mengidentifikasi pertanyaan? What is of the topic of the passage? Apa topik dari bacaan ini? What is the subject of this passage? Apa yang menjadi pokok bahasan dalam bacaan ini? Apakah ide utama dari bagian ini? Apa poin utama penulis dalam bagian ini? Dengan apa yang menjadi perhatian utama si penulis? Jawaban untuk pertanyaan seperti ini umumnya dapat ditentukan dengan melihat kalimat pertama dari setiap paragraf. Karena kebanyakan dari suatu paragraf, di paragraf pertamanya itu mengandung main idea. Nah, di sini ada cara yang lain. Pertama, itu read the first line of each paragraph. Baca baris pertama dari setiap paragraf. Biasanya itu mengandung main idea pada baris pertama dari setiap paragraf. Cara yang kedua, look for a common theme or idea in the first line. Carilah tema atau ide yang sama pada baris pertama. Misalkan pada baris pertama itu ditemukan sedang membicarakan atau membahas tentang bola basket tadi. Lalu langkah selanjutnya, carilah tema atau ide yang sama pada baris pertama. Di mencari tema atau ide yang sama tentang bola basket. Yang ketiga, pass your eyes quickly over the rest of the passage to that you really have found the topic sentence. Arahkan pandangan Anda dengan cepat ke seluruh bagian bacaan untuk memastikan bahwa kita benar-benar telah menemukan kalimat topik. Jadi maksudnya arahkan pandangan ini dengan kita mencari dan membaca seluruh bagian dari paragraf tersebut, lalu mencari hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sedang dibahas. Lalu yang keempat, eliminate any definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choice. Artinya singkirkan jawaban yang pasti salah dan pilihlah jawaban terbaik dari pilihan yang tersisa. Jadi yang tidak berkaitan silakan dieliminasi, lalu menggabungkan informasi yang berkaitan. Di sini ada suatu contoh dari kalimat dari suatu paragraf. Nah, saatnya kita mempresentasikan dari apa yang kita bahas tadi. Pertama-tama kita lihat soalnya terlebih dahulu. What is the main idea of this passage? Apa ide utama dari paragraf di atas? Kita baca pada kalimat pertama. Di situ dikatakan bahwa basketball was invented in 1891 by a physical education instructor in Springfield, Massachusetts by the name of James Naismith. Titik. Sampai situ. Nah, dari situ pada saat yang kita bahas sebelumnya tadi,
kita perhatikan kalimat pertama pada baris pertama, pada paragraf pertama. Di situ biasanya mengandung main idea. Jadi di sini ada 4 pilihan. Yang A, The Life of James Naismith. B, The History of Sports. C, Physical Education and Exercise. D, The Origin of Basketball. Jadi kita menggunakan cara yang kita bahas sebelumnya, kita bedah satu persatu. Kita lihat yang A, The Life of James Naismith. The Life of James Naismith. Artinya kehidupan tentang seseorang bernama James Naismith. Tentunya ini tidak berkaitan karena James Naismith itu adalah penemu dari olahraga basketball ini. Tetapi pada paragraf di atas itu tidak membahas tentang kehidupan dari James Naismith ini. Karena tidak berkaitan, maka kita eliminasi pilihan A. Lalu kita bedah yang B, The History of Sports. Sejarah dari olahraga. Mungkin ini berkaitan karena basketball itu termasuk dalam olahraga. Jadi The History of Sport, sejarah dari olahraga, mungkin bisa kita jadikan opsi karena berkaitan namun tidak spesifik. Mungkin kita bisa memberikan nilai 2 pada The History of Sports ini. Lalu kita bahas yang C, Physical Education and Exercise. Di sini sudah jelas bahwa pada paragraf di atas itu tidak membahas tentang edukasi dari fisik dan juga exercise. Di sini sudah jelas membahas suatu sejarah dari olahraga basket. Maka kita mengeliminasi yang C karena tidak berkaitan. Lalu yang D, The Origin of Basketball. Awal mula dari olahraga bola basket. Nah, ini sangat berkaitan dan relevan dengan apa yang dibahas pada paragraf di atas. Tetapi karena yang B juga berkaitan, artinya kita memiliki 2 opsi, tetapi dengan nilai yang berbeda. Yang B itu karena cangkupannya luas, cangkupan sport itu luas, maka kita memberi nilai 2. Lalu yang D, The Origin of Basketball. Basketball itu lebih spesifik dibandingkan sports. Origin of Basketball, awal mula dari olahraga bola basket. Dan di sini kita bisa simpulkan bahwa main idea dari paragraf di atas itu adalah D, The Origin of Basketball. The Origin of Basketball itu adalah main idea dari paragraf di atas. Nah, di sini ada pertanyaan, passage one. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu dalam menjawab pertanyaan ini. Mungkin saya minta kepada Devinka untuk menjawab pertanyaan ini. Baiklah, jadi untuk passage one ini jawabannya adalah yang C. Most of the Earth ice is found in Antarctica. Itu ada di kalimat pertama. Ya, benar jawabannya itu most of the earth is found in Antarctica. Terima kasih kepada Devinka. Kita bisa sama-sama melihat pada paragraf pertama, pada kalimat pertama itu dijelaskan most of the ice on the earth, close to 90% of it is covering the surface of the continent Antarctica. Jikalau kita membedah 4 pilihan ini, kalau misalkan kita lihat yang A, the earth is a cold planet, bumi merupakan planet yang dingin. Sayangnya di sini di paragraf atas itu tidak membahas tentang bumi merupakan planet yang dingin. Lalu yang C,
Lalu yang C is no more in Antarctica than in any other place on Earth. Di sini dijelaskan bahwa it does not snow very much in Antarctica. Jadi salju itu memang turun di Antartika, namun bukan ini yang menjadi pembahasannya. Lalu yang D pula, Antarctica is only 2 miles wide but is 90% ice. Sebenarnya benar. Namun Antarctica is only 2 miles ini yang dimaksud 2 miles ini bukan Antartikanya melainkan lapisan es pada Antartika. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, di sini ada soal nomor 2. Mungkin saya bisa meminta tolong kepada Arifin. Pada Arifin, silakan untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini. Apa topik dari paragraf di atas? Arifin ada tidak? Hadir, hadir. Nah, Oke, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari untuk nomor 2. The topic of this passage is C. Why the hot summer days are known as the dog days? oke, jawabannya benar. C. Why the hot summer days are known as the dog days. Terima kasih pada Arifin. Eh, Selanjutnya soal yang ketiga, saya minta tolong kepada Muti untuk menjawab pertanyaan main idea of this passage. Apa main idea dari paragraf di atas? Silakan kepada Muti. Muti ya. Muti, Muti ada tidak Muti? Cuma ini. Lebih baik mungkin kita eh, ganti saja. Mungkin kepada Syahrun mungkin bisa menjawab pertanyaan nomor 3 ini. Silakan kepada Syahrun. Oke, kedengaran nggak? Nah, kedengaran, kedengaran. The main idea of this station is that A. The name for the summer days came from Sirius to the star. Oke, jawabannya benar, Syahrun. A, the name for the summer days come from Sirius the Dog Star. Terima kasih kepada Syahrun. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Which of the following best states the topic of the passage? Apa yang merupakan suatu kalimat terbaik yang bisa dijadikan topik untuk kalimat di atas? Mungkin saya bisa meminta tolong kepada Lita untuk menjawab pertanyaan ini. Pada Lita dipersilakan.
orang-orang itu. Jawabannya itu C. Provok and as in effects. Apakah benar? Yap, benar sekali. Jawabannya itu adalah C. A cause and its effect. Terima kasih kepada Lita. Oke, pertanyaan terakhir dari materi yang pertama. The main point of the past age is that. Mungkin saya bisa meminta tolong kepada Rizky Agustina untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Pada Rizky Agustina dipersilakan. Nomor 5 jawabannya B. Sun is increased self when it tricks the public with a false story. Oke, jawabannya benar. B. The sun increased sales when it tricked the public with a false story. B. The Sun ini merupakan suatu nama dari perusahaan di New York yang bergerak di bidang percetakan yang membuat suatu trik untuk membuat berita hoax dan meningkatkan keuntungan dari mereka. Oke, selanjutnya materi stated detail questions akan dijelaskan oleh teman saya Putri Nabila. Pada Putri Nabila dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi tentang stated detail question, yang dimana stated detail question asks about one piece of information in a passage, not about the passage as a whole. That means that the correct answer often expresses the same idea as what is written in the passage, but the wording is not exactly the same. Yang dimana pertanyaan detail yang dinyatakan meminta informasi spesifik dalam sebuah bacaan, bukan tentang bacaan secara keseluruhan. Ini berarti jawaban yang benar seringkali menanyakan ide yang sama seperti yang tertulis dalam bacaan, tetapi dengan kata-kata yang berbeda. Next. Kemudian ada how to identify question, yang dimana memiliki 4 cara untuk mengidentifikasi pertanyaan, yang dimana yang pertama yaitu according to the text, yang memiliki arti menurut teks. Lalu ada this is stated in the reading, yang ini menyatakan dalam bacaan. Kemudian ada the passage so that, dengan arti bacaan menunjukkan bahwa. Dan terakhir ada which of the following is correct, di mana dari berikut ini yang benar. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menunjukkan bahwa informasi yang dicari ada di dalam teks. Next. Kemudian ada where to find the answer, yang dimana dapat menemukan jawaban dengan the answer to this question are found sequentially in this section. Dengan arti jawaban untuk pertanyaan ini biasanya ditemukan secara berurutan dalam teks, yang berarti jika kita menemukan jawaban untuk suatu pertanyaan,
Jawaban untuk pertanyaan berikutnya akan muncul tidak jauh dari dalam urutan yang sama. Next. Lalu ada how to answer the section. Bagaimana cara untuk menjawab pada bagian ini? Yaitu ada 3 cara. Yang cara pertama yaitu ada choose keyword in the question, dengan arti pilih kata kunci dalam pertanyaan, yang dimana dapat menemukan kata-kata atau frasa penting dalam pertanyaan yang membantu kita fokus pada bagian teks yang relevan. Kemudian ada scan the appropriate part of the keywords or ideas carefully, yang dimana pindai bagian yang sesuai dari kata-kata kunci atau idea dengan cermat. Dengan cara cari kata kunci atau ide utama dalam teks untuk menemukan bagian yang relevan. Kemudian ada cara yang terakhir yaitu eliminate answer that are definitely wrong and choose the best answer from the remaining option. Yang mana artinya hilangkan jawaban yang jelas-jelas salah dan pilih jawaban yang terbaik dari opsi yang tersisa. Next. Kemudian di sini ada soal Ludwig van Beethoven was one of the greatest composers ever. He wrote classic music. Beethoven's music was long and exciting. Ludwig van Beethoven was born in Bonn, Germany on December 1770. When he was little, Ludwig learned to play the clavier and the violin. His father taught him. He made Ludwig practice for 4 hours every day. If Ludwig made a mistake, his father punished him. He wanted Ludwig to be a famous musician. Ludwig, when Beethoven was about 17, the priest sent him to Vienna, Australia to study. When he was in his late 20s, Beethoven realized he was losing his hearing. This was a terrible thing to happen to a musician. Still, he continued to write and perform music. Beethoven's hearing got worse as he got older. In 1812, he had to stop playing in public. He could not his own rock either. By 1855, Beethoven was almost completely deaf, but he still heard music on his head, and he kept composing. In 1824, Beethoven completed his Month Symphony, and on March 7, he made a rare public appearance to help conduct the symphony. He could not hear the audience caring. One of singers turned him to face the audience so he could see them clapping. In 1826, Beethoven could become very sick on March 26, 1827. Beethoven died at home. He was 5
56 years old. Although he had a difficult life, his music still makes people happy today. Dari pertanyaan tersebut, according to the passage, what kind of music does Ludwig do? Dengan jawaban yaitu klasik, karena pada paragraf tersebut menceritakan tentang klasik musik. Next. Next. Kemudian di sini ada pertanyaan kedua yang mungkin dapat dibantu oleh teman saya, yaitu Afgan. Ada Afgan enggak, Ge? Ajeng pun. Ada Ajeng enggak? Boleh diulang enggak nama berapa? Nomor 2. Dari paragraf yang sebelum. Oh, jawabannya sih his father. Benar enggak? Terus untuk pertanyaan ketiga mungkin dibantu oleh Rosa. Ada Rosa enggak? Mungkin diganti oleh Jinan untuk menjawab pertanyaan ketiga. Ya, nomor 3. Ya, nomor 3 untuk soal at what age was Ludwig playing his first concert. Jawabannya B. 7 years. Next. Kemudian untuk soal keempat mungkin bisa dibantu oleh Atika. Atika. Ada Atika enggak, Ge? Ci. Untuk jawabannya adalah D. Having too much stress in one life. Next. Kemudian untuk soal nomor 5,
Andika, mungkin bisa dibantu untuk menjawab soal nomor 5. Ada Andika dak ge? Dik. Ganti ke Kemal. Oke. Nomor 5. Digo. Ya. Betul. Kemudian ada materi yang terakhir yaitu unstated detailed question. Sometimes we will be asked in the reading comprehension section on the test to find the answer that is not mentioned in the reading. This type of question really means that 3 of the answers are mentioned or correct in the reading while one answer is not. Yang dimana dengan arti terkadang kita akan diminta dalam bagian pemahaman membaca pada teks TOEFL untuk menemukan jawaban yang tidak disebutkan dalam bacaan. Jenis pertanyaan ini benar-benar berarti bahwa 3 dari jawaban dinyatakan atau disebutkan benar dalam bacaan, sedangkan 1 jawaban tidak. Next. Lalu ada how to identify the question. Cara mengidentifikasi pertanyaan, yaitu ada 4. Yang pertama ada which of the following is not stated. Dengan arti mana dari berikut ini yang tidak dinyatakan. Yang kedua ada which of the following is not mentioned. Dengan arti mana dari berikut ini yang tidak disebutkan. Yang ketiga ada which of the following is not discussed. Dengan arti mana dari berikut ini yang tidak dibahas. Dan yang terakhir ada all of the following are true except. Yaitu semua berikut ini benar kecuali. Next. Lalu ada where to find the answer, yang dimana kita dapat menemukan jawaban. The answer to this question are found in order in the passage. Yang dengan arti jawaban untuk pertanyaan ini biasanya juga ditemukan secara berurutan dalam teks. Dengan kata lain, kita dapat mencari informasi secara berurutan dari bagian awal hingga akhir teks untuk memastikan apakah informasi tersebut ada atau tidak. Next. Lalu ada how to answer the section. Cara menjawab pada bagian ini,
yaitu ada choose keyword in the question, yang dimana pilih kata kunci dalam pertanyaan dengan menemukan kata-kata atau frase penting dalam pertanyaan yang akan membantu untuk mengidentifikasi informasi dalam teks. Kemudian yang kedua adalah scan the appropriate part of the keyword or relate ideas, yang dimana pindah pada bagian yang sesuai dari kata kunci atau ide terkait, yaitu dengan mencari kata kunci atau ide yang relevan dalam teks untuk menemukan bagian yang sesuai. Kemudian ada read the sentence that contain the keyword or idea carefully, yaitu baca kalimat yang mengandung kata kunci atau ide dengan cermat. Pastikan untuk memahami apakah informasi tersebut benar-benar disebutkan atau tidak dalam teks. Kemudian yang keempat ada look for answer that are definitely true according to the passage. Eliminate those answer. Cari jawaban yang pasti benar menurut bacaan. Hilangkan jawaban-jawaban yang salah dan identifikasi jawaban yang dinyatakan secara jelas dan teks dan hilangkan jawaban yang salah tersebut. Kemudian yang terakhir ada choose the answer that is not true or not discussed in the passage, yang dimana pilih jawaban yang benar atau tidak dibahas dalam bacaan. Next. Kemudian di sini ada soal dengan kedua paragraf, yaitu blood plasma is clear, almost colorless liquid. It consists of blood from which the red and white cells have been removed. It is often used in transfusion because a patient generally needs the plasma portion of the blood more than the other component. Plasma differs in several important ways from whole blood. First of all, plasma can be mixed for all donors and does not have to be from the right blood group, as whole blood does. In addition, plasma can be dried and stored, while whole blood cannot. Nah, kemudian ada pertanyaan, all of the following are true about blood plasma except that, yang dimana dari jawaban tersebut adalah it is a deeply colored liquid. Karena teks ini menyebutkan, balik ke itu slide sebelumnya. Karena pada paragraf pertama menjelaskan dengan blood plasma is clear, almost colorless liquid, yang dimana ini menunjukkan bahwa plasma darah tidak berwarna pekat. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah opsi A, yaitu it's a deeply colored liquid. Kemudian untuk soal kedua bisa dibantu rapi untuk menjawab pertanyaan nomor 2.
Tapi, jawab nomor 2, Pi. Mungkin bisa diganti dengan insyirah untuk menjawab nomor 2. Jawabannya D. It is a clear, colorless liquid. Next. Next. Untuk membantu jawaban nomor 3, tegar. Mungkin bisa dibantu oleh Hilal untuk menjawab nomor 3. Mungkin B ya. It was used at the beginning of the 19th century. Ya. Untuk selanjutnya bisa dibantu oleh Devinka. Devinka. Mungkin bisa dibantu untuk menjawab nomor 4.
Mungkin diganti oleh Syahrul untuk membantu menjawab nomor 4. Hmm. Mungkin bisa dibantu oleh Arifin. Kemudian untuk melanjutkan soal keempat bisa dibantu oleh Arifin. Hilang terus orang nih. Eh, Oke, baiklah. Di sini saya akan menjawab untuk number 4. According to the passage, Williamsburg is located hmm, D on a pitch of land. Ya. Kemudian untuk nomor 5 bisa dibantu oleh Rita. C was the first fragment English colony in America. Hmm. Next, Pak. Hmm. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. apakah dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan materi pada siang hari ini.
Orang-orang. Baik, karena tidak ada yang bertanya, maka kami menganggap kawan-kawan semua sudah paham dengan materi yang kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jikalau banyak kekurangan dan sedikit drama. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen Bu, absen. Waalaikumsalam. Absen. Absen, absen. Afgan. Afgan. Absen, Bang. Absen. Afgan. Ajeng. Hadir. Andika. Hadir. Raihan. Hadir. Belum, Raihan. Kelapin. Hadir. Arifin. Hadir. Atika. Hadir. Depinka. Hadir, Rinka. Hadir. Ikus. Hadir. Insyiro. Hadir. Jinan. Hadir. Kemal. Present. Pita. Hadir. Dalpin. Mas Galvin. Dalpin. Tadeo. Skip. Dapin. Hadir. Hilal. Present. Muti. Present. Pa. Materi hadir. Tapi. Mana kira Rapi nih? Gak Deo. Rizky. Present. Rosa. Hadir. Syahrun. Tegar. Hadir. Wah.